فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana Zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Mubarak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk thalabul ilmi, mencari ilmu yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah ilmu dan memberikan keistiqomahan. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, malam ini sedianya materi Bulughul Maram, karena ini ada permintaan penyampaian tentang fikih kurban, karena memanfaatkan momen yang memanfaatkan waktu, dan juga ini supaya menjadi bahan ketika kita itu melaksanakan ibadah kurban atau penyembelihan hewan kurban. Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar bersama hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Kenapa? Nah, itu tidak di bulan Maret itu. Nanti kita lanjutkan bulan Maret pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Yang pertama, saya bahas dulu tentang masalah istilah. Ada istilah kurban, ada istilah udhiyah. Ya, sering kan kita itu mendengar ada yang namanya kurban, ada yang namanya udhiyah. Maka ada idul kurban, ada idul adha. Jadi kurban itu dengan udhiyah. Kalau kurban itu sifatnya masih umum. Kurban itu sifatnya masih umum. Jadi yang dinamakan kurban itu, kalau bahasa Arab itu dari kata qurba yaqrubu qurbanan. Ya, kalau taqarruba ya taqarrubu taqarruban. Jadi yang dinamakan kurban itu ma yataqarrabu ilallahi min dhabihatin wa ghairiha. Yang dinamakan kurban itu adalah sesuatu yang dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik itu sembelihan ataupun yang lainnya. Kita menyembelih, misalnya menyembelih ayam. Ayam itu kita sembelih atas nama Allah, nanti supaya bisa makan bareng-bareng, itu namanya kurban. Kita menyembelih kambing, kemudian kambing itu untuk makan bersama, itu juga dinamakan kurban. Harta yang kita infakkan, yang
jalan Allah, itu juga namanya kurban. Jadi yang namanya kurban itu sesuatu yang dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Min dzabihatin, baik itu berupa sembelihan wa ghairiha ataupun yang lainnya. Nah, kemudian adapun udhiyah. Ya. Udhiyah itu adalah yang disebutkan oleh para ulama. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Minhaj dan juga Mughni Muhtaj, syarahnya itu disebutkan yang dinamakan udhiyah adalah ma yuzbahu minal ibili wal baqari wal ghanami wal ma'si taqarruban ila Allah Ta'ala fi yaumil 'idi wa ayyami tasyriq. Jadi yang dinamakan udhiyah itu apa yang disembelih, hewan yang disembelih berupa onta atau sapi atau kambing. Taqarruban ilallahi, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yang disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13. Itu namanya udhiyah. Jadi udhiyah itu ya hewan yang disembelih berupa unta, sapi, kambing, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yang disembelih pada tanggal 10, ya 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Kalau sebelum tanggal 10 bukan udhiyah, itu hanya kurban biasa. Kalau tanggal 14 di bulan Dzulhijjah, itu juga apa? Kurban biasa. Nah, jadi itu yang dinamakan udhiyah. Kalau kurban itu ya masih umum. Kalau udhiyah itu sudah khusus sembelihan yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Nah, itu yang pertama. Kemudian berikutnya tentang dalil disyariatkannya untuk kurban atau udhiyah. Yang pertama itu Allah berfirman, ini di dalam surat yang sangat pendek. Surat apa itu? Al-Kautsar. Ya fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka sholatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Nah, para ulama tafsir mengatakan yang dinamakan sembelih itu adalah sembelihan udhiyah, yaitu menyembelih hewan kurban pada saat hari raya Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik. Kemudian juga hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik itu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshaini. Qala Anas wa ana udhi bihima. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkurban dengan 2 kambing ibas. Kemudian kata Anas bin Malik, saya juga mengikuti beliau.
ya berkurban dengan 2 kambing kibas. Dalam riwayat yang lain disebutkan lebih rinci, yaitu bikabsyaini amlahaini akrainaini. Nabi itu berkurban dengan kambing kibas yang berwarna putih yang punya tanduk. Beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Kemudian beliau membaca basmalah, kemudian bertakbir. Nah, artinya ini dalil disyariatkannya untuk berkurban atau menyembelih udhiyah di hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang hukum berkurban, ya, atau hukum menyembelih udhiyah. Nah, hukum berkurban atau menyembelih udhiyah, para ulama menyatakan sunnatun muakkadatun. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Meskipun ada sebagian ulama menyatakan hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Makanya kata Nabi, barang siapa yang punya keluasan rezeki kemudian walam yutohi, tidak berkurban, fala yaqrabanna masjidana, ya, maka tidak boleh mendekati masjid kami. Nah, maka dari hadis ini sebagian ulama menyatakan bahwasanya hukum berkurban itu adalah wajib. Tapi sebagian ulama, ya, itu menyatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dipentingkan. Nah, maka ada sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi meriwayatkan asar dari Abu Bakar dan Umar. Suatu ketika Abu Bakar dan Umar ini tidak berkurban, yang mana sahabat lain itu berkurban. Kemudian beliau menyatakan bahwasanya beliau tidak berkurban. Sahabat Umar bin Khattab, sahabat Abu Bakar tidak berkurban, itu makhofata an yara dzalika wajiban. Makhofata an yura dzalika wajiban, karena Abu Bakar dan Umar itu takut kalau hal yang demikian itu dipandang wajib oleh kaum muslimin. Maka dari asar ini yang para ulama menyampaikan hukumnya adalah sunnah muakkadah, kecuali kalau dinadarkan, ya, kalau kurban, ya, secara hukum asal itu adalah sunnah muakkadah. Tapi kalau sudah dinadarkan, maka ini hukumnya menjadi wajib. Nah, kalau dinadarkan ini menjadi sesuatu yang wajib. Nah, maka misalnya ada orang ini mengatakan, kalau saya bawangnya panen, ya, nanti saya akan kurban 1 sapi. Nah, ketika bawangnya panen, ya, maka dia itu harus apa? Menunaikan nadarnya. Jangan sampai nadarnya sapi tapi kurbannya kambing. Nadarnya 1 sapi, ya, tapi yang dikurbankan kambing, tidak boleh. Harus menunaikan nadarnya. Nah, jadi paham, ya. Jadi, ya, ulama menyampaikan hukumnya sunnah muakkadah,
ada untuk berkurban, akan tetapi akan menjadi suatu kewajiban ketika dinazarkan. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu tentang binatang atau jenis hewan yang dikurbankan. Jenis hewan yang dikurbankan sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama itu adalah bahimatul an'am. Apa bahimatul an'am? Bahimatul an'am itu adalah onta dan jenisnya, kemudian sapi dan juga jenisnya, begitu juga kambing dan jenisnya. Onta, kemudian sapi dan jenisnya. Maka sebagian ulama itu memasukkan kerbau itu termasuk bagian atau jenis dari sapi. Nah, maka di daerah ada suatu daerah itu yang kurbannya kerbau, yang tidak sapi itu. Nah, maka bahasa Arabnya itu jamus, ya, jamus itu termasuk jenis sapi, maka boleh dijadikan hewan kurban. Dan juga kambing. Kambing baik itu kambing jenis domba, kibas, atau jenis kambing Jawa, atau namanya apa istilah itu, kambing kacang, itu kambing kacang apa itu. Kalau dalam bahasa syariat itu namanya do'nu, itu namanya domba makzun. Mais itu adalah jenis kambing Jawa. Nah, jadi Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hewan yang dijadikan udhiyah, yang dikurbankan itu adalah bahimatul an'am, onta, sapi, kemudian kambing. Maka di dalam surat Al-Hajj itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34, liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka itu mengingat nama Allah, menyebut nama Allah atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka berupa binatang ternak. Kalau dulu itu harta yang paling mahal itu onta, ya, apalagi onta merah, ya, onta, kemudian kambing, ya, sapi itu ya jarang ada di sana, ya, yang ada banyak itu ya onta dan kambing. Nah, maka bahimatul an'am disebutkan oleh para ulama itu adalah al-ibilu wal baqaratu wal baqaru wal ghanamu, onta, sapi dan kambing. Kalau ayam ya enggak masuk ayam. Ya, tapi pertanyaannya, ayam bisa dikurbankan enggak? Ya bisa, tapi bukan udhiyah, ya, tapi kurban biasa saja itu, ya. Jadi demikian. Jadi yang untuk dijadikan binatang kurban itu adalah bahimatul an'am, onta, sapi dan kambing. Nah, kemudian berikutnya tentang masalah berkurban dengan jantan atau betina. Yang onta betina atau onta jantan yang dikurbankan, boleh tidak kurban sapi dengan sapi yang betina? Biasanya sapi betina yang sudah gak lahir lagi itu kan murah, kan?
betina yang sudah nggak lahir namanya apa itu? Majir. 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 Ah, iya. Majir. Oh, majir. Kalau kambing majir juga. Efeknya majir. Majir. Nah, jadi pertanyaannya, untuk binatang kurban boleh tak berkurban dengan betina atau memang harus jantan? Nah, maka para ulama menyampaikan boleh baik jantan atau betina, tapi yang lebih afdol adalah yang jantan. Nah, maka kenapa lebih afdol jantan? Satu, harganya lebih mahal. Jadi itu lebih berkurban lebih baik gitu. Begitu juga dari segi daging gitu, dagingnya lebih enak jantan. Nah, kemudian yang menjadi dasar hukum boleh berkurban dengan jantan atau betina, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ummu Kursin. Ummu Kursin ini terdapat di dalam riwayat Abu Dawud. Jadi Ummu Kursin itu meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi menyampaikan, anil hulami syatani wa anil jariyati syatun la yaturukum dzukronan kunna am inatha. Kata Nabi, ini konteksnya adalah konteks hewan yang dijadikan akikah. Nah, Nabi berbicara konteksnya adalah konteks akikah. Kata Nabi, anil hulami syatani, untuk akikah bayi laki-laki itu 2 kambing. Wanil jariyati syatun, dan untuk anak bayi perempuan adalah 1 kambing. Nah, kata Nabi, la yaturukum, tidak masalah, baik yang dijadikan binatang akikah itu adalah jantan ataupun betina. Nah, para ulama menyampaikan ini konteksnya di dalam akikah, maka untuk kurban juga dikiaskan, karena sama-sama dalam rangka apa? Kurban untuk Allah. Akikah juga kurban untuk Allah, ya, udhiyah juga kurban untuk Allah. Maka para ulama menyatakan baik itu jantan ataupun betina itu boleh dijadikan sebagai udhiyah. Nah, kemudian poin berikutnya tentang kadar yang mencukupi. Tentang kadar yang mencukupi itu untuk sapi berapa, untuk onta berapa, untuk kambing itu berapa. Nah, untuk sapi dan onta itu mencukupi, ya, 1 onta atau 1 sapi mencukupi 7 orang. Mencukupi 7 orang. Satu onta, ya, 1 sapi itu mencukupi untuk 7 orang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir itu mengatakan, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yau amal Hudaybiyati al-badanata an sabatin wal baqarata an sabatin. Dulu pada tahun Hudaybiyah, kami para sahabat itu menyembelih, ya, kemudian kami menyembelih onta yang mencukupi untuk 7 orang.
dan kami menyembelih sapi yang mencukupi untuk 7 orang. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kalau memang lebih dari 7, misalnya sapi untuk 8 orang, maka sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, itu disebutkan kalau lebih dari 7 orang berarti tidak mencukupi. Ya, karena lafaznya adalah apa? Wal baqarata an sab'atin, satu sapi itu mencukupi 7 orang. Satu onta itu mencukupi 7 orang. Berarti kalau misalnya ada 8 orang patungan untuk sapi, berarti tidak bisa, tidak mencukupi. Nah, kemudian kalau misalnya kurang dari 7, patungan hanya 6 orang atau patungan hanya 5 orang. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, 7 saja mencukupi, apalagi kalau kurang dari itu 7. Nah, itu lebih dari apa? Cukup. Nah, itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarhul Muhadzab. Nah, jadi kalau misalnya patungan sapi hanya 6 orang, itu ditunggu-tunggu sampai malam takbiran tuh ada yang genepin 1 kan. Ya akhirnya apa, wis dari 6 orang ini tambahin iurannya, boleh enggak? Boleh. Nah itu, misalnya di atas namakan siapa kan begitu, tidak masalah. Jadi ini ansab'atin itu artinya mencukupi 7 orang. Berarti kalau lebih, misalnya 8 orang, 9 orang, berarti tidak mencukupi. Kalau di bawah 7 itu mencukupi tidak? Yang lebih dari cukup. Nah, bisa dipahami ini ya. Nah, jadi onta ya 1. Apa onta? Lebih afdolnya 1 orang 1 onta. Ya, lebih afdolnya 1 orang 1 sapi. Tapi kalau pengen kurban sapi, nah tapi tidak cukup untuk 1 tuh. Terus bagaimana? Ya udah patungan. Yes, ada orang 7 patungan cukup. Ya, kalau kurang dari 7 ya lebih dari cukup. Nah, itu untuk sapi, untuk onta. Nah, kalau apa namanya Masjid Mubarak yang kurban onta ini jadi luar biasa. Banyak wartawan ke sini, Pak. Ini jadi sejarah terus ini. Ya, Masjid Mubarak kurban onta ini. Cuman yang jadi pertanyaan itu apa namanya, orang Indonesia bisa masaknya apa enggak? Iya. Karena kan dagingnya lebih anu dari daging kerbau itu. Ya udah. Ya barangkali ada yang mau patungan onta ya. Nah, kemudian berikutnya. Tadi 1 onta mencukupi untuk 7 orang. Kemudian 1 sapi mencukupi untuk 7 orang. Kalau kambing itu ya cukup untuk 1 orang. Jadi kalau misalnya ada 5 orang patungan beli kambing, ya tidak bisa jadi udhiyah. Tapi kalau nyatet bareng tidak masalah. Nah itu. Jadi misalnya 5 orang nyatet bareng iuran gitu, ya tidak masalah. Itu kurban biasa, bukan udhiyah. Nah, tapi kalau untuk udhiyah itu 1 orang ya 1 kambing. Tidak mencukupi 2 orang, tidak mencukupi 3 orang. Nah, cuman ini apa namanya? Kalau misalnya ada 1 orang 1 kambing,
Kemudian ketika menyembelih menyertakan keluarganya ikut serta di dalam pahala. Itu bagaimana? Itu diperbolehkan. Saya berkurban, ya saya beli kambing dengan uang saya sendiri. Tapi ketika saya menyembelih mengatakan hadza anni wa an ahli. Saya ini kurban saya dan saya menyertakan pahala kurban saya untuk keluarga saya. Itu diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Makanya Nabi itu kan pernah nyembelih, ya kan? Hadza anni wa an ummati. Ya ini untuk aku dan juga untuk umatku. Nah jadi maksudnya demikian, maksudnya satu kambing yang berkurban ya satu orang, tapi kalau menyertakan keluarganya atau orang lain di dalam pahala itu, ini tidak mengapa. Makanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Atha bin Yasar. Atha bin Yasar ini sahabi itu bertanya sama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ditanya, kaifa kanat tildohaya ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana proses udhiyah, proses berkurban pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala kana rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baiti fayakuluna wa yudhimun. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, dulu prosesi kurban itu ada seseorang berkurban satu kambing itu untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Maksud untuk dirinya dan untuk keluarganya bukan berarti keluarganya patungan beli satu kambing, itu bukan. Tetapi menyertakan pahalanya. Nah ini adalah penjelasan daripada para ulama itu demikian. Jadi satu kambing itu satu orang. Tapi kalau menyertakan pahalanya untuk keluarganya itu tidaklah mengapa. Nah, kalau satu kambing untuk satu orang dengan 7 sapi, kemudian patungan, ya kalau afdoliyahnya satu kambing itu satu orang. Nah, lebih afdol lagi satu sapi satu orang, lebih afdol lagi satu onta satu orang. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan berikutnya, saya singkat-singkat biar kena semuanya. Berikutnya masalah usia, umur binatang kurban ini. Ini harusnya yang jual binatang kurban dan yang membeli itu harus tahu umurnya berapa. Ini penting kan? Ya, yang jual kambing juga harus tahu itu umurnya berapa. Yang pembeli juga harus tahu itu umurnya berapa. Nah, kenapa demikian? Karena ini sebagai syarat daripada kurban. Usia itu diperhatikan. Maka penjelasan tentang masalah usia hewan yang dikurbankan itu, yang pertama untuk jenis kambing. Kambing itu ada 2, yaitu jenis doknu. Doknu itu adalah domba, jenis dombanya. Domba atau yang kulitnya itu apa? Piting, kibas itu. Ya. Itu kalau jenisnya itu adalah doknu, para ulama
Di antaranya adalah mazhab Hanafi. Ini mazhab Hanafi. Dan juga mazhab Hambali dan juga mazhab Maliki. Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan minimalnya untuk jenis domba itu 6 bulan. Itu minimal. Batas minimal, batas sah umur hewan kurban jenis kambing domba itu menurut 3 mazhab ini adalah umur 6 bulan. 6 bulan. Tetapi kalau di dalam mazhab Syafi'i, dan ini rata-rata di Indonesia umumnya, itu untuk jenis domba adalah minimalnya umur 1 tahun. Ya, ini jenis dombanya. Yang mulanya dagingnya rada non. Ya. Nah, sekarang untuk jenis al-ma'zum, ma'iz. Ma'iz itu jenis kambing yang kacang, kambing Jawa. Ya. Nah, itu kalau di dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, untuk jenis kambing Jawa itu minimalnya adalah umur 1 tahun. Minimalnya umur berapa? 1 tahun. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i, ini yang sering di masyarakat itu minimalnya 2 tahun. Halo. Nah, jadi ini yang kalau di Indonesia kan mazhabnya itu banyak kan Syafi'i itu 2 tahun. Ya, kalau yang doan itu setahun. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustaz, kalau saya milik yang untuk jenis domba 6 bulan bagaimana? Ya tidak masalah. Ini juga ada penjelasan daripada para ulama. Cuma umumnya di Indonesia itu kalau jenis domba itu 1 tahun, kalau jenis yang kambing Jawa itu adalah 2 tahun. Nah, sekarang jenis sapi. Ini makanya ini di mana saya ngisi itu ada yang nanya itu usia tuh bagaimana mengetahui usianya, ya tanya peternaknya itu, ya tanya peternaknya, atau nanti bisa di dinas peternakan tanya itu kira-kira umurnya itu berapa itu. Ini harus ya benar-benar ditanyakan ya. Kemudian untuk jenis sapi itu kalau menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali itu minimal untuk sapi itu umur 2 tahun. Sapi minimal umur 2 tahun. Itu menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Ya, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Ini Syafi'i. Nah, kemudian Hanafi, Hambali itu minimalnya 2 tahun untuk sapi. Kalau di dalam mazhab Maliki, yaitu minimalnya 3 tahun. Nah, kemudian kalau untuk onta, semua mazhab sepakat itu umurnya minimalnya adalah 5 tahun. Ya, 5 tahun. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan oleh siapa? Baik yang mau berkorban, pembeli, ataupun yang penjualnya itu. Ya, karena ini berkaitan dengan kalau menurut saya sih lebih baik yang tua. Ya, kan mencakup semuanya. Ya, itu batasan umurnya sudah melebihi. Cumanya untuk dagingnya itu lumayan, Pak. Ya. Makanya kadang-kadang saya heran, Idul Adha kok warung sate kok habis itu. Kok ternyata nggak mau itu nyate sendiri kalau dagingnya halal itu.
sekarang berikutnya, hewan yang dikurbankan itu harus selamat atau terhindar dari aib. Karena yang namanya kurban itu, bagaimana kita itu mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Ya, yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada beberapa aib yang menjadikan binatang atau hewan kurban itu tidak sah untuk dijadikan binatang atau hewan kurban. Yang pertama adalah al-awra. Al-awra itu artinya hewan yang buta mata sebelah. Kalau picek kami ya. Kalau buta sebelah itu sebelah. buta sebelah istilahnya apa? Apa? Sileng. Jadi buta sebelah itu kan tidak boleh dijadikan binatang kurban. Ini yang saya kan. Ya. Nah itu nanti ada. Berikutnya adalah al-amya. Amya itu buta semuanya. Ya, buta semuanya. Itu juga tidak boleh. Walal arja, pincang. Ya, pincang. Maka ini sebagai catatan bagi yang tukang jagal ini. Ya, jadi jangan sampai sapi ketika dititipkan dalam keadaan ya sehat, tetapi ketika dijagal itu pincang. Nyuwun sewu, itu tidak sah Pak kalau sudah pincang itu. Apalagi kalau dipukul kakinya itu. Apalagi kalau dibanting itu. Nah, ini kalau sudah pincang itu tidak bisa atau tidak sah dijadikan udhiyah. Itu nanti masuknya sembelihan biasa saja itu. Nah, ini yang tukang jagal ini juga diperhatikan. Nah, kemudian al-ajfa'u. Al-ajfa' itu binatang hewan kurban yang sangat kurus. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan tidak ada dagingnya, hanya kulit dan tulangnya. Iya. Pokoknya itu kurus ya. Ya kadang-kadang Indonesia. Iya. Dosa sedikit ya itu ya. 5 santel. Jadi al-ajwa itu kurus yang kulit. Kemudian al-majnunah itu stres Pak. Gila itu kan ada itu. Ya. Itu namanya al-majnunah, stres. Kemudian berikutnya wala tutsi'u dhahibatul asnan. Ompong itu Pak. Ya. Ompong dhahibatul asnan itu artinya ompong, tidak ada gigi Pak. Ya. Tidak ada gigi. Kemudian wala tutsi'u maqtu'atu ba'dil udhun. Yang telinganya itu terpotong. Ya baik itu terpotong semuanya atau terpotong sebagiannya. Begitu juga al-makhluqatu bila udhun. Dari lain sudah nggak ada apa? Nggak ada telinga. Telinganya terpotong separuh, telinganya terpotong semuanya, atau dari lahir sudah tidak ada apa? Tidak ada telinga. Kemudian berikutnya wala tutsi'u maqtu'atu ba'dil lisan. Yang lidahnya itu terpotong Pak. Hewan yang lidahnya terpotong itu juga tidak sah digunakan untuk berkorban. Begitu juga
Wala tusiu dzatu marodin bayinin, hewan kurban yang sakit lah. Kalau tahun kemarin namanya apa itu? Untuk sapi PMK. Ya. Wala dzatu jarofin, dan juga hewan yang kena penyakit kulit jarab. Ya, itu juga tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Ini diperhatikan ya, yang mau beli hewan kurban itu dilihat, pokoknya cari yang sehat. Nah, berikutnya tentang waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan itu dimulai setelah sholat Idul Adha sampai terakhir hari tasrik. Nah, sekarang hari raya hari apa ini? Besok. Nah, misalnya lah kita hari Kamis dan hari Kamis. Berarti hari Kamis setelah pelaksanaan sholat Idul Adha itu waktu udhiyah. Sampai kapan? Sampai akhir hari tasrik. Berarti apa? Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti Ahad itulah hari yang terakhir sampai setelah asar. Artinya ketika matahari sudah terbenam, sudah ya tidak berlaku yang namanya udhiyah. Kalau misalnya nyembelih hari Ahad, ya setelah maghrib misalnya, sudah itu sembelihan biasa. Ya. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW itu mengatakan ayyamut tasyriki kulluha manharun. Hadis riwayat riwayat Jubair bin Mut'im disebutkan di dalam Al-Baihaqi, Sunan Baihaqi. Kata Nabi, ayyamut tasyriki kulluha manharun. Hari-hari tasyrik itu semuanya adalah waktu untuk menyembelih. Nah, jadi tanggal berapa hari Kamis ya, habis sholat Idul Adha itu dimulai sampai hari akhir di hari tasrik. Misalnya hari Kamis belum bisa menyembelih, ya hari Jumat. Hari Jumat itu belum bisa menyembelih, ya hari Sabtu. Hari Sabtu tidak bisa menyembelih, ya berarti hari Ahad. Ahad tidak bisa belum menyembelih, ya dijual aja berarti. Nah, berikutnya, jadi itu waktu untuk penyembelihan adalah apa? Setelah pelaksanaan sholat Idul Adha sampai akhir hari tasrik. Nah, berikutnya tentang masalah mengambil bagian daripada hewan kurban. Misalnya saya kurbannya kambing, boleh tidak saya ambil jatah bagian itu? Nah, maka para ulama menyampaikan kalau kurbannya itu adalah kurban nazar, ya maka shahibul kurban itu tidak boleh mengambilnya. Nah, tapi kalau kurbannya itu bukan kurban nazar, maka shahibul kurban itu boleh mengambilnya. Nah, bagiannya berapa? Bagiannya yang dikatakan oleh para ulama adalah as-sulus. Sulus itu adalah sepertiga. Sepertiga itu bagian shahibul kurban, 2/3 itu dibagikan. Entah itu pembagiannya 2/3 itu untuk orang miskin, atau 1/3 untuk orang miskin, 1/3 itu untuk hadiah orang yang kaya tidak mampu. Jadi nyun sewu,
Ya jangan sampai kurbannya kurbannya itu kambing sudah kecil, yang mintanya itu sampai 15 kantong Pak. Yang nyuwun sewu, kambing itu Pak yang kecil itu dagingnya 3 kilo Pak. 3 kilo. Kambing yang sedang itu 5 kilo Pak. Nah kambing yang agak besar itu antara 8 kilo 7 kilo. Ini saya ini bagi tangannya itu ya. Jadi jangan sampai kambingnya kecil 3 kilo daging murni lah maksudnya ini. Daging murni, jadi daging tok itu. Yang itu mintanya sampai 15 kantong jangan itu. Dia sepertiganya itu. Nah, kalau memang mau tidak mau ngambil ya itu tidak masalah itu. Tapi ya demikianlah pembagiannya. Nah berikutnya adalah man'ul bai'i min udhiyah. Tidak boleh untuk menjual apapun, ya, menjual apapun dari bagian hewan kurban. Kita dengarkan adzan dulu, kemudian kita lanjutkan bagaimana. Nah Pak, ya, nah dengarkan adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Poin berikutnya adalah tentang masalah menjual bagian daripada hewan kurban. Jadi gambarannya misalnya menjual kepala atau menjual kulit atau menjual buntut, atau misalnya memberikan upah kepada tukang jagal atau tukang menyembelih dengan bagian daripada hewan kurban, entah itu kepala, entah itu kulit atau buntut. Maka di dalam syariat kurban, para ulama menjelaskan tidak boleh menjual apapun dari hewan kurban, dan juga tidak boleh menjadikan bagian dari hewan kurban itu sebagai upah. Nah, maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Sahabat Ali itu mengatakan, amarni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi fa uqassima sidalaha wa syurudaha. Kata sahabat Ali, saya dulu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengurusi onta-onta yang dikurbankan. Maka saya membagi semuanya, baik kulit ataupun baik lemaknya itu dibagikan semuanya. Wa amaroni an la u'tiyal jazira minha syai'an. Dan aku diperintahkan, kata sahabat Ali, untuk tidak memberikan orang yang memotong, orang yang menyembelih, ya, untuk memberikan apapun sebagai upah dari hewan kurban. Nah kemudian sahabat Ali mengatakan, nahnu nu'tihi min indina, saya atau kami para sahabat memberikan upah bagi orang yang menyembelih. Nah dari hadis ini, jadi kalau mau misalnya kalau memang misalnya ini di dalam praktek, ya, di dalam praktek penitipan hewan kurban itu, ya, jadi sohibul kurban itu nanti dimintai uang untuk tambahan, ya uang wajib namanya, untuk memberikan upah kepada yang menyembelih, gitu, atau untuk misalnya panitia untuk makan-makannya itu, ya. Nah kemudian juga masalah kulit juga ini tidak boleh dijual. Makanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan juga Imam Baihaqi. Kata Nabi, man yabi jilda udhiyatihi fala udhiyatana. Barang siapa yang menjual
kulit binatang atau hewan kurbannya, maka tidak ada udhiyah baginya. Artinya udhiyahnya itu tidak dihitung sebagai udhiyah, hanya sembelihan biasa. Nah, terus bagaimana posisi panitia ini? Yang panitia ini itu kan wakil daripada apa? Shahibul kurban. Wakil daripada shahibul kurban. Artinya si wakil ya sama hukumnya dengan wakil. Artinya wakil ya sama hukumnya dengan panitia, sama hukumnya dengan shahibul kurban. Maka panitia juga tidak boleh menjual boleh. Nah, itu demikian. Jadi panitia itu tidak boleh menjual kulit, menjual kepala, itu tidak. Nah gitu. Maka ini hal yang penting. Terus bagaimana? Ya sudah dikasihkan ke ke orang misalnya. Ya, misalnya kepala dikasihkan ke orang, atau kulit yang dikasihkan, itu tidak masalah. Entah itu nanti orang itu mau menjualnya lagi, ya tidak masalah itu. Nah kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya adalah masalah berkurban untuk si mayit. Artinya gini, gambarannya kalau saya misalnya saya berkurban kambing, tapi saya mengatasnamakan untuk keluarga yang sudah meninggal, misalnya untuk kerabat yang meninggal. Nah ini diperbolehkan apa tidak? Nah maka sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'-nya itu, boleh dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan sedekah. Kalau kita bersedekah atas nama si mayit, itu yang nyampe. Nah itu adalah nyampe. Nah maka kurban itu juga bagian daripada sedekah, maka itu boleh diatasnamakan untuk si mayit. Nah juga, dan ini terakhir bagi shahibul kurban yang berkurban, itu lebih afdolnya adalah apa? Menyaksikan binatang atau hewan kurbannya yang dikurbankan itu. Tapi itu yang bisa saya sampaikan. Ada tanya jawab? Satu Pak. Ya silakan. Mengambil sebagian daging untuk dimasak untuk dimakan panitia itu diperbolehkan apa enggak ya? Ya. Kalau di dalam praktek yang saya praktekkan, jadi minta izin dari shahibul kurban. Misalnya ada orang kurban sapi 7 orang, maka salah satunya diminta izin. Ya monggo barangkali shahibul kurban itu mau memberikan, beda saya setengah kilo, dari 7 orang setengah kilo kan lumayan, ada 3,5 kilo. Nah itu prakteknya demikian itu. Jadi minta bagian daripada shahibul kurbannya itu. Gitu. Jadi untuk makan itu tidak masalah gitu. Ya. Kemudian untuk upah panitia itu kan kita bukankan ke shahibul kurban. Ya. Nanti jatah kurbannya dia juga berarti sama dengan penerima kurban yang lain. Sama, harus sama. Tidak boleh diberikan. Tidak boleh diberikan. Dia itu ya panitia itu ya memang sebagai warga sudah dikasih seperti warga yang lainnya. Jadi dia dikasih bukan sebagai panitia, jatahnya sama. Misalnya 1 kilo ya 1 kilo. Kalau ada tambahan upah, mending ada upah uang. Kalau memang upah ya upah. Iya, itu. Jadi prakteknya demikian. Jadi yang saya praktekkan untuk panitia itu Pak, satu kantong sama persis dengan warga. Ya warga. Maka karena Pak panitia juga warga, maka samakan dengan warga. Kalau mau makan dari daging itu kurbannya, maka itu adalah jatah daripada shahibul kurban. Ya sepertiga. Ada tuh misalnya, ada susah saya tidak mau ngambil susah untuk panitia. Udah sepertiga itu untuk makan panitia. Nah,
Cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa jadi sering ada kasus di mana bayi lahir kemudian menjelang Idul Adha. Nah, si bayi itu mau diakikah, namun naruhnya di musola, Ustaz. Sekalian di potong sama korban itu gimana, Ustaz? Jadi binatang hewan akikoh, akikoh naruhnya di mana? Di musola. Ini atas nama akikoh atau atas nama kurban? Itu atas nama akikoh. Atas nama Iya. akikoh. Tapi ditaruh di gur. Nah, jadi gini, kalau untuk syariat akikoh itu ya diniatkan untuk akikoh. Dan akikoh itu berbeda dengan udhiyah. Kalau akikoh itu lebih baiknya adalah masakan yang sudah matang, dagingnya dimasak. Nah, toh misalnya terjadi yang demikian, apakah akikohnya saya sah-sah saja? Jadi misalnya kambingnya ditaruh di musola untuk dibagikan, saya tidak masalah saya itu. Tapi kalau atas nama kurban itu tidak usah itu. Nah, dicampur misalnya akikoh dengan kurban, tidak. Nah, jadi kalau untuk akikoh ya akikoh saja. Cuma kalau di dalam syariat akikoh itu dagingnya itu adalah dimasak kemudian dibagikan itu. Tapi kalau gini udah saya akikoh, tapi diserahkan ke musola itu misalnya, itu tidak masalah, sah-sah saja. Tapi afdoliyahnya itu tidak itu. Untuk niatnya, Mas. Kan Ya. kalau sapi kan 7 orang, berarti niatnya untuk 7 orang itu dibacain semua apa? Diwakilkan. Iya, diwakilkan. Niatnya untuk 7 orang disebutkan semuanya 7 orang. Ya, hadza an fulan wa an fulan wa an fulan wa an fulan gitu. Itu makanya yang menyembelih itu harus tahu namanya itu. Ya, makanya panitia menyediakan 7 orang itu siapa saja itu disebutkan. Ya. Gitu. Cukup ya? Ente kita akhiri subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.